Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa husukum ala ta'atihi la'alakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyata hasanatah tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaq rasul nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, hadani lakum wa iyyakum ajma'in. Tiada kata yang pantas kita ucapkan yang keluar dari bibir kita selain memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang Jumat yang barokah ini tubuh kita masih kita mampu untuk dibungkukkan dan jidat kita atau kening kita masih kita tempelkan ke tempat sujud dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh kegiatan ibadah yang kita kerjakan dari pagi sampai menjelang pagi lagi insya-Allah mampu menjadi wasilah untuk menghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa yang sengaja kita lakukan ataupun dosa yang diakibatkan oleh kekhilafan kita sebagai manusia biasa. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan syariat-syariatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih berada dalam jalur yang benar, dalam ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita yang masih senantiasa istiqomah, mudawamah, berkesinambungan dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari insya-Allah, dan yakin kita di akhirat nanti akan dibela, akan dipanggil, akan dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam golongan umat-umat manusia yang akan mendapatkan pembelaan dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika amal kita, ketika solat kita, ketika sedekah kita tidak mampu membawa diri ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, masih ada benteng terakhir yang akan menyelamatkan kita, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini marilah kita sama-sama untuk selalu meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman merupakan bekal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan takwa merupakan artikulasi dari keimanan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan artian bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu bertakwa, tetapi ketika sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita termasuk ke dalam orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang berbahagia.
Manusia merupakan makhluk yang berakal, sebagaimana di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa al-insanun hayawanun natik. Manusia adalah makhluk yang berakal. Maka kewajiban manusia sebagai makhluk yang berakal adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita di muka bumi ini. Oleh kerana itulah, maka bekal iman merupakan satu-satunya bekal yang akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala unsur-unsurnya, apa saja tanda-tanda sinyal bahwa kita itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita adalah mendirikan atau menegakkan salat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan betapa pentingnya kewajiban salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Barang siapa yang mendirikan solat, yang menegakkan solat, berarti dia telah membangun dan menguatkan sendi-sendi agama Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang meninggalkan solat dengan tidak sesuai dengan syariat-syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menghancurkan dan merobohkan sendi-sendi agama. Kita berharap bahwa kita yang hadir pada kesempatan kali ini insyaallah termasuk hamba-hamba Allah yang selalu menegakkan salat, yang merupakan kewajiban penting dalam kehidupan manusia. Kemudian tanda-tanda bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita menyisihkan apa yang kita miliki. Kita tahu ketika Qarun, salah satu umat Nabi Musa, mempunyai gudang harta, mempunyai gudang emas yang sangat banyak, di mana kunci-kuncinya yang sangat banyak itu harus dipanggul oleh kuda. Tetapi ketika Qarun sudah pelit, ketika Qarun sudah tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka Allah mencabut semua kenikmatan harta tersebut dengan menguji, wahai Jibril, datangi Qarun, minta dia zakatnya, apakah dia mampu mengeluarkan zakatnya dengan ikhlas ataupun tidak. Kemudian apa yang dikatakan Qarun kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku ini adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Keluargaku sudah seminggu tidak makan. Tolong keluarkan zakatmu untuk kami yang tidak mampu ini. Kemudian apa jawaban Qarun? Wahai orang miskin, kalau kamu pengen makan enak, kalau kamu pengen punya rumah yang bagus, pakaian dan baju yang layak, maka bekerjalah seperti saya siang dan malam. Kemudian Jibril berkata kepada Qarun, wahai Qarun, harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Emas yang engkau miliki itu adalah harta Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu saat engkau tidak mengeluarkannya, maka Allah akan mencabut semua kekayaanmu. Maka ketika itulah umat Nabi Musa yang bernama Qarun, kemudian emas yang terdapat di gudang-gudang itu terjadi sebuah gempa besar, kemudian semua gudang itu masuk ke dalam bumi dan tidak ada sisanya. Itulah bahwa harta, kekayaan, mobil yang kita miliki ini merupakan amanah yang harus kita keluarkan zakatnya, dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat yang berbahagia. Kemudian yang kedua, apabila kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka bekali diri ini dengan ilmu, baik ilmu umum ataupun ilmu agama. Walaupun pada dasarnya bahwa di dalam Islam itu tidak ada pemisahan atau tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Kerana apa? Semuanya berumur, semuanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu kemudian hatinya tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya itu akan membawa dia kepada jurang kehancuran. Hati-hati ketika kita bertambah ilmu, kemudian sisi ketakwaan kita tidak bertambah
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan-jangan inilah yang disebut oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Seseorang yang bertambah ilmu pengetahuannya, bertambah wawasannya, bertambah ilmunya, tetapi tidak bertambah takwa dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru ilmu itulah yang akan menjauhkan dia dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak para pejabat, banyak para anggota DPR, banyak para atasan-atasan kita ketika lihat di medsos kemudian di tayangan-tayangan itu, betapa banyak manusia-manusia pejabat yang diperiksa oleh KPK, diangkut oleh PPK karena mereka tidak jujur dalam menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Amanah bagi orang yang beriman itu adalah musibah. Contoh ketika Sayyidina Umar bin Khattab kedatangan seorang tamu, sahabatnya, Assalamualaikum Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Kemudian Imam Ibn Khattab berkata, wahai sahabat, engkau ada urusan denganku, apakah urusan umat atau urusan pribadi? Kalau urusan pribadi aku akan matikan lampu ini, tetapi kalau urusan umat dan urusan agama Allah aku akan nyalakan lampu ini. Betapa hati-hatinya Umar bin Khattab ketika menggunakan fasilitas-fasilitas negara yang diberikan kepadanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal tersebut. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang berbahagia. Kemudian orang yang beriman, kalau tidak dibarengi dengan ilmu, maka imannya itu akan stuck, tidak jalan, tidak mengalami perkembangan. Iman itu ada tiga. Ada imannya para malaikat yang tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Ada imannya para nabi yang setiap harinya selalu bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak pernah berkurang. Maka para nabi, para utusan Allah itu dikaruniai atau dilimpahkan berupa sifat maksum. Artinya kalau seorang nabi mau berbuat maksiat itu sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya itu merupakan rasul dan nabi Allah Subhanahu wa taala. Ada imannya para manusia biasa seperti kita sekalian. Kadang-kadang kita datang ke solat Jumat ini dengan hati yang khusyuk, tetapi ketika kita keluar dari masjid ini, mungkin kita sudah level imannya kita sudah berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mewanti-wanti kepada kita, kalau kita bertakwa kepada Allah itu jangan sampai mengenal tempat, jangan sampai mengenal waktu. Takwa yang benar itu adalah di masjid bertakwa, di pasar bertakwa, di kantor bertakwa, dimanapun kita berada tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika takwa kita hanya mengenal tempat dan waktu, di majlis taklim kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di pasar kita tidak bertakwa kepada Allah, kemudian timbangan dikurangi, kita berbuat tidak jujur kepada pelanggan dan segala macamnya. Oleh kerana itulah maka pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah di mana saja engkau berada. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi solat yang merupakan penentu, yang merupakan pembeda antara umat yang beriman kepada Allah dengan umat kafir. Kerana solat merupakan pembeda antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Kita berbangga kepada diri kita sendiri bahwa kita masih termasuk ke dalam golongan manusia-manusia yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak kangen? Apakah kita tidak rindu ketika melihat tayangan ada orang sedang mengimami kemudian ajalnya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia membaca Al-Quran kemudian jatuh, ternyata ajalnya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin menjadi manusia-manusia yang husnul khotimah. Ketika di akhir hayat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dijemput oleh malaikat Israel dengan
dengan selalu membaca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kegiatan ibadah yang kita kerjakan pada hari ini mampu membawa kita menjadi manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita memperluas keimanan kita, kemudian ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahul ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqad hajati bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma tafa'annal ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar was suyuf al mukhtalifata was sadaid wal mihan ma dhahar minha wa ma batan min baladina khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على ما يزدكم ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة.